Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Atika Firdanti dengan NIM 2019-216. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar manajemen law firm untuk memenuhi tugas pertemuan 9 mata kuliah manajemen law firm kelas P yang diampu oleh Ibu Tinuk Dwi Cahyani. Nah, yang pertama adalah prinsip organisasi dan manajemen. Yang pertama, divisi kerja. Dalam praktiknya, karyawan memiliki spesialisasi di bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Tingkat keahlian yang berbeda ini dapat dibedakan dari bidang pengetahuan, dari yang generalis hingga spesialis. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Untuk menyelesaikan sesuatu di dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan. Tentu dengan otoritas ini, muncullah sebuah tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Prinsip manajemen ini penting dan dipandang sebagai pelumas untuk membuat mesin suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah kesatuan komando. Prinsip kesatuan perintah berarti bahwa seorang karyawan individu harus menerima perintah dari satu manajer dan bahwa karyawan tersebut bertanggung jawab kepada manajer itu. Nah, selanjutnya adalah subordinasi kepentingan individu, bahwa di sini kepentingan pribadi berada di bawah kepentingan organisasi. Nah, itu masuk ke dalam etika. Yang keempat, remunerasi, motivasi dan produktivitas dekat satu sama lain sejauh menyangkut kelancaran organisasi. Prinsip manajemen ini berpendapat bahwa remunerasi harus cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi dan dapat produktif. Yang selanjutnya adalah hierarki. Prinsip hierarki menurut Henry Fayol menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di wilayah kewenangan dari atas ke bawah dan semua manajer di semua di semua tingkatan. Yang selanjutnya adalah inisiatif. Menurut Henry Fayol juga berpendapat bahwa dengan prinsip manajemen ini, karyawan harus diperbolehkan untuk mengekspresikan ide-ide baru. Selanjutnya adalah manajemen konsep. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan itu memuat beban tugas tanggung jawab setiap staf atau pegawai atau lawyer yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, organization atau pengorganisasian, yang diartikan sebagai tanggung jawab setiap orang atau pekerjaan dalam kelompok para pegawai kantor tersebut. Pengorganisasian adalah penggunaan sumber daya seperti peralatan, space capital, and other assets. Yang selanjutnya adalah equating atau pengarahan. Komunikasi merupakan fungsi utama dalam manajemen memungkinkan arus informasi. Yang kedua, manajemen praktik. Manajer harus mengawasi semua pegawai secara sepenuhnya untuk mendapatkan umpan balik jika terdapat permasalahan. Selanjutnya, kepemimpinan. Pemimpin yang baik memerlukan status kepemimpinan karena tanpa adanya peranan kepemimpinan, maka organisasi tersebut akan gagal. Selanjutnya adalah pemasaran, yang merupakan bagian yang berkaitan dengan penentuan dana, pembelaan hukum, dan penyerahan hasil pelayanan hukum. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Yang pertama, evaluasi dan peninjauan sangat diperlukan pengabdian pegawai, penggunaan sumber lainnya untuk ditinjau dan dievaluasi secara periode. Yang selanjutnya, kontrol merupakan bagian suatu sistem yang berguna untuk memampukan manajemen mengikuti kecenderungan dalam mengambil tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya hilangnya batas waktu pelayanan atau hilangnya dana yang tersedia. Nah, konsep fungsi manajemen law firm ini mungkin sebelumnya sudah kita singgung. Yang pertama, perencanaan itu menurut dalam bukunya, perencanaan merupakan salah satu fungsi fundamental dari manajemen yang sangat menentukan karena di dalamnya termuat apa yang diinginkan oleh suatu organisasi serta langkah-langkah yang akan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah itu, pengorganisasian merupakan suatu proses atau penyusunan struktur organisasi dan tersedianya sumber daya seperti tenaga, keuangan, prasarana dan sarana dalam organisasi. Selanjutnya, pengelolaan.
bisa diartikan sebagai manajemen juga, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota atau pegawai dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi, eh, yaitu suatu proses yang bersistem dan objektif yang menganalisis sifat dan ciri dari suatu pekerjaan di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, yang terakhir adalah company profile law firm. Jadi apa sih company profile? Nah, menurut HubSpot, beliau berpendapat bahwa company profile adalah perkenalan tertulis berisi informasi tentang sejarah perusahaan atau organisasi, visi misi dari organisasi tersebut, nilai, tujuan bisnis, produk, dan fakta-fakta lainnya sebagai bukti reputasi profesional di dunia bisnis. Nah, untuk selanjutnya adalah company profile itu bertujuan untuk apa? Nah, company profile ini bertujuan untuk memberitahu keberadaan sebuah perusahaan atau organisasi dengan informasi-informasi terperinci. Dengan demikian, company profile dapat meningkatkan awareness pelanggan serta menarik perhatiannya. Nah, eh, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.